Halo seluruh, itu tadi adalah beberapa cuplikan film Corpse Prison Part 2. Film ini adalah lanjutan dari Corpse Prison Part 1, yang di akhir film, para mahasiswi memutuskan untuk berjalan kaki demi menghindari sergapan para warga yang gila akan wanita. Di sini, si profesor ditangkap dan diikat di rumah kepala desa. Dia memaksa profesor untuk memberitahukan di mana para wanita. Profesor tidak akan memberitahukannya, dan dia mengatakan kalau desa ini sudah tidak waras. Dia juga mengatakan kalau desa ini tidak bisa terus begini. Mereka harus menghentikan kutukan itu. Kepala desa tidak peduli dan dia akhirnya menembak si profesor. Sementara itu, para mahasiswi menginap di satu tempat rahasia yang hanya diketahui oleh Isuke. Mereka sementara aman di sana. Tanpa Isuke dan Sagiri menangkap ikan dengan cerianya untuk makan siang. Takagi masih khawatir kalau itu bukan waktu yang tepat untuk bersenang-senang. Namun Sagiri meyakinkannya untuk tetap tenang. Lalu terlihat Takahiko sedang mengantarkan makanan untuk wanita tua di desa mereka. Dan ternyata wanita itu adalah ibu Takahiko dan Isuke. Wanita itu menanyakan di mana Isuke. Takahiko menjawab kalau Isuke sudah tidak pulang dari kemarin. Dia juga bilang kalau Isuke sudah membunuh beberapa warga desa. Isuke ternyata adalah kakak dari Takahiko. Wanita tua itu menyuruh Takahiko untuk pergi dari desa. Tapi dia tidak bisa melakukannya, karena desa itu sudah dikutuk dan setiap orang yang masuk akan susah untuk keluar. Para wanita dan Isuke tampak menikmati hasil tangkapan ikan tadi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba Sayuri melihat Hina dan mengejarnya. Dia terus mengejarnya sampai Sagiri dan Isuke pun ikut mencarinya. Lalu Sayuri terjatuh dan dia melihat mayat Hina yang sudah berlumuran darah. Salah satu warga desa menemukan Sagiri dan dia menembaknya dengan panah. Isuke yang marah langsung memukuli pria itu dan mengajak Sagiri untuk kabur. Sementara itu, Sayuri yang meratapi kematian Hina dikejutkan dengan seorang pria yang membawa pisau mencoba menenangkannya. Lalu pisau itu diambil oleh Sayuri dan menyabit pria itu dengan pisau. Dia lalu melanjutkan untuk mencari Hina karena dia percaya kalau Hina masih hidup. Dia menemukan Hina sedang menunggunya di pinggir danau. Dia terlihat senang bisa bertemu dengan Hina. Lalu tiba-tiba Hina berubah menjadi sosok pria menggunakan topeng, dan pria itu memenggal kepala Sayuri dengan pedang. Si dosen dan Takagi ternyata tertangkap oleh para warga. Mereka meminta untuk melakukan ritual potong kaki, tapi kepala desa tetap menolak. Mereka harus menunggu Takahiko untuk memilih wanita pendampingnya dahulu. Karena terus memaksa, akhirnya kepala desa memutuskan untuk memilih Takagi sebagai pendamping anaknya. Sementara si dosen diserahkan ke para warga desa untuk digenjot bersama. Takagi lalu dibawa ke kamar dan disuruh melepas semua pakaiannya. Dia harus menggunakan pakaian pengantin untuk Takahiko. Sedangkan si dosen dibawa ke sebuah gubuk untuk dimantap-mantapin. Di sana dia melihat profesor yang sudah tidak bernyawa. Tanpa pikir panjang, para warga langsung merobek baju dosen dan akhirnya nyusu. Beralih ke Takagi yang mencoba membuka rantai yang mengikat kakinya. Dia pasrah dan meminta tolong. Sagiri dan Isuke kembali ke tempat persembunyian mereka. Isuke mencoba melepaskan anak panah yang menancap di bahu Sagiri. Setelah berhasil, Isuke pergi menangkap ikan untuk Sagiri. Tapi tiba-tiba pria bertopeng datang menghampiri Sagiri dan menghabisinya dengan pedang. Isuke kembali ke rumah dan melihat Sagiri sudah tidak bernyawa. Lalu dia tampak marah. Salah satu warga yang menyekap dosen tidak sabaran untuk bergantian menggenjotnya. Lalu dari belakang muncul Isuke dengan kampak dan menghabisi warga desa yang ada di situ. Si dosen yang habis dimata-matapin terlihat lemas dan stres. Dia juga minta tolong pada Isuke untuk membalaskan dendam dengan para warga desa. Isuke semakin menggila. Dia menyikat habis semua warga desa yang ia temui. Dan si dosen memutuskan untuk bunuh diri di samping profesor. Warga desa memberitahukan pada kepala desa kalau Isuke telah membunuh para warga. Dia menyuruh untuk berjaga di sekitar rumahnya. Kepala desa dan Takahiko akhirnya bersantai untuk minum dan makan bersama. Tapi Takahiko tampak tidak sreg dan cuma diam saja. Dia lalu menuangkan minuman ke gelas ayahnya dan memukul ayahnya dengan botol minuman.
Takahiko lalu mendatangi Takagi yang terikat di kamar dan melepaskan rantainya. Dia menyuruh Takagi untuk pergi ke sebuah kuil di atas gunung yang pernah mereka datangi. Saat akan mengantar Takagi, Mitsuha datang dengan membawa topeng yang digunakan untuk membunuh para mahasiswi. Di sini mulai terungkap siapa sebenarnya pria di balik topeng itu. Mitsuha menyuruh Takahiko untuk menggunakan topeng itu dan membunuh Takagi. Tapi dia menolak. Mitsuha lalu membisikkan Takahiko kalau tidak boleh ada yang menggantikan posisinya sebagai pendampingnya. Takagi berhasil sampai di kuil dan meminta tolong pada penjaga di sana. Takagi menanyakan tentang Mitsuha, apa yang terjadi padanya. Jadi, Mitsuha ini dulunya bukan berasal dari desa. Dia datang bersama keluarganya yang sedang mencari tumbuhan langka untuk dijadikan obat. Lalu mereka tiba-tiba bertemu dengan seekor beruang dan orang tuanya dimakan oleh beruang. Sedangkan Mitsuha berhasil kabur dan ditemukan oleh kepala desa. Karena tidak ada wanita dewasa di desa, Mitsuha akhirnya dijadikan pendamping untuk Takahiko sampai sekarang. Saat sedang mendengarkan penjelasan si penjaga, tiba-tiba Takagi merasa pusing dan mengantuk. Si penjaga itu telah memasukkan obat tidur untuk Takagi. Sementara itu, kepala desa ternyata masih hidup. Dia mendengar kegaduhan di luar, dan ternyata itu adalah Isuke yang sedang mengamuk. Dia menembaknya, tapi Isuke masih bisa melawan dan akhirnya membunuh si kepala desa. Isuke pergi ke kamar wanita tua itu dan mengatakan kalau dia sudah menghabisi semua warga desa. Wanita tua itu tampak senang. Lalu dia menyalakan api dan mencoba membakar rumah. Beralih ke Takagi yang diikat untuk dijadikan tumbal demi menghilangkan kutukan yang ada di desa. Saat itu juga muncul Mitsuha dan pria bertopeng dan menghabisi si penjaga kuil. Pria bertopeng itu lalu membuka ikatan Takagi dan Mitsuha menyuruhnya untuk berlari karena dia akan diburu oleh pria bertopeng. Takagi berlari menuju hutan. Dan di sana dia tertangkap oleh pria bertopeng. Tapi pria bertopeng itu tampak ragu untuk membunuh Takagi. Lalu Takagi melemparkan batu dan mengenai wajah pria bertopeng itu. Topengnya pun lepas, dan ternyata itu adalah Takahiko. Takagi balik marah ke Takahiko. Dia menyulitkannya sampai dia tersandung dan pedangnya mengenai dirinya sendiri. Dan akhirnya Takahiko tewas. Takagi melanjutkan perjalanan. Dia bertemu dengan seekor beruang dan menerekamnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Corpse Prison Part 2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like ya, seluruh. Sampai jumpa.